Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman akan mempresentasikan artikel makalah saya dalam seminar nasional konsorsium ilmu sosial. Judul artikel implementasi tata pengelolaan sampah di pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Penulis Taufikur Rahman, Indra Kristian, Abdullah Setia Ambar Pertiwi. Latar belakang masalah. Pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta setiap tahunnya bertambah, terlebih dengan masuknya para pendatang dan dari pedesaan ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Kedatangan para pendatang baru sudah barang tentu akan menambah dan menyebabkan bertambahnya volume sampah serta karakteristik sampah yang semakin beragam yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi bila mana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta serta kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sangat rendah. Peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri. Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain dan pola hidup masyarakat yang masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam itu sendiri. Kajian pustaka. Pertama, tentang implementasi. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement yang berarti mengimplementasikan. Kedua, kebijakan. Menurut Charles Ozone dalam bukunya Winarno tahun 2012 halaman 9, kebijakan atau policy term digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan atau goals, program, keputusan, decision, standar, proposal, dan grand design. Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk pelaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun satu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam satu bidang kegiatan tertentu. Menurut Winarno tahun 2012 halaman 19. Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Pengertian tentang implementasi dan kebijakan menurut George C. Edward III dalam bukunya Implementation Public Policy menguraikan sebagai berikut. Implementation of the policy is the policy making stage of policy formation as part of a legislative act, issued an executive order, handover, down judicial decision, or the issuance of rules and the consequence of the policy for the people who influence. Edward III 1980 halaman 1. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan hasil observasi awal yang peneliti lakukan. Ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan, dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan implementation Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah DKI Jakarta. Dalam proses analisa data kegiatan, yang pertama adalah proses pengumpulan data yang berupa kata-kata dan angka yang diperoleh peneliti dari hasil survei dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, video tip. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif dapat juga sekaligus dilakukan analisa data. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dimiliki peran dalam proses implementasinya. Mengacu pada Perda tersebut, pengelolaan sampah, maka upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dengan satuan kerja lainnya untuk menangani permasalahan sampah yang meningkat, yaitu dengan konsep reduce, reuse, recycle atau 3R, baik di TPS tempat penampungan sementara maupun di TPA tempat pemrosesan akhir. Hasil dan diskusi.
Berdasarkan pembahasan fenomena di atas telah menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat berbagai karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian dari aspek karakteristik masalah ditemukan fenomena antara lain, yaitu sesuai dengan maksud Perda 3 tentang pengolahan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional implementasi pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang melibatkan partisipasi masyarakat pengolahan kawasan mandiri belum berjalan secara optimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan fasilitas 3R yang dikerjakan oleh petugas kebersihan saja tanpa partisipasi masyarakat setempat. Dan untuk badan usaha yang termasuk kriteria kawasan mandiri ini belum ada laporan dinas kebersihan mengenai pengolahan sampah kawasan secara mandiri di wilayah DKI Jakarta. Tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya saja. Sementara itu, baik badan usaha maupun masyarakat hanya membayar retribusi sampah saja tanpa mau terlibat langsung dalam proses program pemerintah untuk pengolahan sampah dengan prinsip 3R tadi. Sehingga upaya pemerintah untuk mengurangi volume sampah timbunan sampah di sumber ataupun TPS belum tercapai secara maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengelola kawasan untuk mengolah sampahnya sendiri. Selain itu, masalah dalam penindakan pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena polisi setempat yang memiliki sertifikat penyidik masih sedikit jumlahnya. Terlebih lagi, untuk penindakan ini belum ada kesadaran hukum. Seksi Dinas Kebersihan DKI Jakarta seharusnya ada peraturan gubernur untuk pelaksanaan penindakan di wilayah tersebut agar seluruh elemen kebersihan di atas sampai ke bawah bisa berjalan secara optimal dalam menjalankan penindakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Selain itu, belum adanya OTT, operasi tangkap tangan, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan mandiri karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan. Mereka hanya membayar retribusi sampah saja dan belum ada sanksi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan sesuai Perda Provinsi DKI Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah pasal 130. Kurang adanya peran serta masyarakat dengan pengolahan sampah di TPS di Jakarta. Hal ini disebabkan karena sikap dan perilaku masyarakat yang hanya sebatas menjaga kebersihan di lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya saja, namun cenderung acuh terhadap pengolahan sampah sehingga hanya mengandalkan petugas kebersihan saja untuk mengelola sampah. Kurangnya personil kepolisian yang bersertifikasi penyidik untuk menindak pelanggaran pelayanan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Payung hukum dalam penindakan masih belum kuat karena belum ada Pergub yang mengatur tentang penindakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah di wilayah baik di suku dinas kebersihan maupun di seksi dinas kebersihan kecamatan, sehingga hanya mengandalkan penindakan oleh Satpol PP wilayah kecamatan setempat. Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Pertama, agar komunikasi antara aparatur dengan masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan secara berkala. Yang pertama, dalam sosialisasi mengenai pengolahan sampah lebih dirutinkan, minimal dalam 1 tahun bisa bersosialisasi masyarakat 6 kali. Setidaknya agar masyarakat menjadi tahu dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta, baik melalui seminar atau iklan-iklan mengenai pengolahan sampah sehingga dapat meningkatkan rasa kesadaran masyarakat akan dampak penumpukan sampah. Kedua, perlunya pasal dalam Perda tersebut untuk melakukan sanksi yang dilakukan oleh penyidik. Tiga, perlunya penambahan penyidik selain Satpol PP yang sudah sampai saat ini berjalan. Demikian, saya Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.